dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad ayat 66 sampai 88. Qul, katakanlah hai Muhammad, mukhatabnya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana, sesungguhnya aku. Ana ini tidak boleh dibaca panjang, itu dhamir. Ana aku, ingsun Allah. Inna, qul katakanlah hai Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku Rasul maksudnya bukan Allah ya. Iku mungdzirun, hanya pemberi peringatan. Enjoy guru ngono. Ora iso memberikan petunjuk. Apalagi dia itu nadhirun, hanya mungdzir, orang yang memberikan peringatan. Wa ma min ilahin, wama dan tidak ada min ilahin, Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali hanya Allah. Sifat Allah al-wahid, yang satu, al-qahhar, yang maha memaksa, maha mengalahkan. Semuanya tidak ada yang bisa untuk mengalahkan Allah. Itu sifat Allah. Jadi enak ini meden-medeni ngandani pemberitahu ngerti yo ora ana sesembahan sing pantes sing wajib disembah kecuali hanya Allah al-wahid, yang satu, al-qahhar, yang maha mengalahkan, memaksa. Sifatnya Allah sing wahid qahar itu Rabbus samawati, Tuhan pemilik atau pemelihara semesta langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang terdapat di antara langit dan bumi. Al-Aziz, juga Tuhan yang maha perkasa. Al-Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun. Jadi tugasnya itu, tidak bisa memberi lebih dari itu. Apalagi memberikan ilmu, enggak bisa. Apalagi memberikan petunjuk, tidak bisa. Berkali-kali yang saya sampaikan, pamannya sendiri, dia membela baik itu jiwa dan raganya untuk melindungi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai anak dewi katakanlah diabaikan atau lebih mementingkan Rasul. Nek kowe arep ngridu ganggu Muhammad, maka langkailah aku dulu, katakanlah seperti itu. Padahal pamannya itu orang yang ternama, terhormat pada saat itu di kalangan Quraisy. Akhirnya beliau sampai titik akhir hayatnya, beliau pun membela Rasul yang seperti itu, bukan karena itu utusan Allah, tapi membela karena keluarga, keponakannya. Maka menjelang kematian beliau pun belum bisa mengucapkan atau mengikuti Islam. Rasul akhirnya talqin, diwarai, la ilaha illallah, ora iso. La ilaha illallah, ora bisa. Sampai-sampai ringkes Allah so kenceng-kenceng, ora iso buka blas. Gede-gede. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul pun didatangi oleh malaikat membawa ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi petunjuk itu datangnya dari Allah, lima yasa, kepada yang dikehendaki. Maka kalian ini mendapat petunjuk dari Allah. Siji wis Islam, petunjuk.
Ini yang satu. Islam masih diberikan kekuatan lagi untuk bisa beribadah. Oh, Islam sing ora iso beribadah ya akeh, sing ora iso salat akeh. Terus kita diberikan kemampuan untuk ngaji. Akeh sing ora iso. Coba wong sini aja lingkungan sini berapa orang muslim sing ngaji, sing yang masjid kena dihitung. Kena dihitung. Sing rodok kerep Mas Minan nek kene sing kene. Ini nek Mas Arif kan neng wong Jogja kan dadine mulange bengi-bengi ya dadine ora sempat yang masjid barang. Ini podo-podo Islam podo-podo emas sampah makan. Emas saja ada emas yang 6, emas yang setengah, emas yang 24. Nah ini alhamdulillah kita itu berikan petunjuk iman, ini adalah yang paling baik. Ya, podo-podo emas masing itu. Nah maka dari itu alhamdulillah saat ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Kul katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Al-Qur'an itu nabaun adalah berita azimun yang agung, yang besar. Al-Qur'an itu suatu berita yang besar. Tidak semuanya orang bisa membuat. Sampai-sampai orang yang menentang Al-Quran ditantang oleh Allah. Nek pancen kowe ragu masalah Al-Quran, datangkanlah satu ayat yang menyamai Al-Quran. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini. Antum tetapi kalian nganhu terhadap kebenaran Al-Quran mu'riduna memalingkan. Orang-orang yang berpaling. Wong sing blengos kon ngaji ora gelem, kon sinau Al-Qur'an ora gelem, malah omahe Al-Qur'an ora duwe. Nah ini blengos itu namanya. Naudzubillahi min dzalik. Makana tidak sedikit liya bagiku min ilmin dari ilmu pengetahuan bil malai tentang golongan al-a'la yang paling luhur, paling tinggi, paling mulia. Id yahtasimun tatkala mereka bertengkar tentang Adam. Ini tidak ada yang bisa mengetahui golongan yang tertinggi, golongan yang mulia. Itu malaikat mengatakan itu. Ketika kita bertengkar tentang Adam. Pertama, Allah menciptakan Adam sudah ditentang malaikat. Apakah akan menjadikan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi? Kata malaikat, ana a'lamu. Jika dia jawab Allah, aku lebih tahu apa yang kau tidak mengetahui. Setelah dijadikan, karena malaikat sudah dijawab seperti itu, disuruh sujud. Nabi Adam kepada Adam sujud. Kemudian yang satu malaikat iblis tidak mau bersujud. Nanti keterangannya di bawah kelihatannya tadi ada. Ini tidak mau bersujud. Siapa yang lebih mulia menentukan itu ketika dia bertengkar masalah tentang Nabi Adam. Id yuha, tidak ada yang diwahyukan ilayya kepadaku illa annama ana nadhirum mubin, illa melainkan annama sesungguhnya atau bahwasanya hanyalah aku Muhammad ikun nadhirun hanya pemberi peringatan mubinun yang jelas. Nih nyungurku ya ora duweni hak yang lain. Idza qala ketika berfirman sapa rabbuka Tuhan kamu berfirman lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku Allah iku khaliqun pencipta basaron manusia yakni Adam mintinin dari tanah. Wa idza stawaituhu maka ketika telah ku sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu dan telah ku tiupkan fihi padanya mirruhi sebagian dari ruhku. Faqa'u maka tunduklah kalian lahu kepada Adam sajidina dengan bersujud. Nah, akhirnya
Seketika fasajada. Nek malaikat itu ana sami'na wa ata'na. Mulane nek arep niru apa perangaiane malaikat nek diperintah ya sami'na wa ata'na. Nah, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah sami'na wa ata'na. Jawab khutbah ittaqullah, perintah kon takut marang Allah. Ittaqullah sami'na wa ata'na. Ini malaikat itu nalurine malaikat itu adanya itu. Maka diperintahkan untuk sujud, akhirnya fasajadal malaikah, maka bersujudlah para malaikat. Kulluhum, semuanya, masing-masing mereka, ajma'una, semuanya. Kabeh malaikat sujud. Kabeh yang ada diperintahkan sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbaru, iblis sombong, menyombongkan diri. Wa kana lan ana sapa iblis, wa kana lan ana iblis minal kafirina, telah menjadi atau termasuk dari orang-orang kafir. Iblis yang enggak mau. Kalau ingin nalurine peranginya iblis ya tentang. Kalau diperintahkan kebaikan jangan mau. Ya, jangan mau. Ya. Disuruh belajar jangan mau. Disuruh golek ilmu kuliah jangan mau kalau kan menentang iblis. Ya. Atau naluri iblis maksudnya. Kalau ingin mengikuti akhlaknya iblis, kalau akhlaknya malaikat tadi telah saya sampaikan. Ini. Akhirnya karena dia tak mau, qala Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, maman aka, apa yang telah menghalangimu, sing nyegah kamu, antas juda untuk bersujud, lima khalaqtu, terhadap apa yang telah kuciptakan biadai, dengan tanganku. Astakbarta, apakah karena kamu sombong? Amkunta, atau karena kamu telah minal alin? Amkunta minal alin, apakah karena kamu telah alin, termasuk orang-orang yang golongan tinggi, ras tinggi, merasa tinggi? Nah, ini jawabannya Allah. Qala, iblis menjawab, ana khairum min, aku lebih baik tinimbangane Adam. Kok iso? Khalaqtani, karena engkau telah menciptakan aku minarin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau Allah telah menciptakan dia Adam min tinin, dari tanah. Nih. Maka dalam satu hadis yang subuh minggu lalu saya sampaikan, dosa umat hamba Allah itu kalau dikarenakan kesombongan, orang mungkin sedikit banget yang diampuni oleh Allah karena sombong. Tetapi kalau dosa, kesalahan itu dilakukan karena nafsu, ini kemungkinan besar diampuni oleh Allah. Kalau dia mau minta ampun, cepat dihapus oleh Allah. Itu Rabbi firli, ampunilah, kemudian wa'fu anni, maafkanlah. Bedanya ampun dengan maaf itu apa? Menjo ngantuk. Bu, ben jo ngantuk niku lho. Ndingkluk terus ngantukan kebablasan. Apa Mas? Dosane di ngapura karo dimaafkan. Kira-kira apa? Kira-kira salah ora apa-apa ngaji kok. Di Mas Aksani iki sing tak kon jawab Mas Aksani jene. Apa Mas Arif? Rabbi firli, tekan-tekan wa'fu anni. Wis njaluk ampun di ngapura dening Allah, kok diminta dimaafkan. Ngafu karo ghafar itu bedane apa? Kira-kira. Mas Minan arep jawab? Lang lain
Di David jawab David ora eneng. Napa Bu? Sing jawab. Heeh. Ya. Jenengan, Mbak? Bu Ismail. Ana mas tak warai. Jadi Allahumma firli, ampunilah aku. Kemudian yang terakhir wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Kalau ampuni ghafar itu adalah dosanya itu tulisannya dibusak dan dosanya sudah tidak dihitung lagi, dia maafkan. Yes. Tetapi kalau wa'fu anni itu dosanya dimaafkan tetapi tulisannya tetap. Besok di akhirat masih ada tulisan nangis diampuni. Tapi kalau ghafar itu seorang tulisan belas. Terus dibusak. Itu bedane. Nah. Dieling-eling nek PR metu apa nek tes metu mengko ben. Metu lho S3 lho. Nah, Pak Agus itu ujian S3 itu judulnya wal yatalattaf. Itu sifat kelembutan Allah diucai rono rene karena jurusannya pun. Jadi karena apa? Dosa karena nafsu birahi itu adalah manusia Adam. Dia makan buah khuldi itu karena nafsu, dorongan nafsu. Tetapi kalau karena sombong itu dosanya iblis. Orang kalau sudah duweni ati sombong bener yo. Dadi masalah ora bener yo. Ana yo gawe masalah, ora ana yo gawe. Wis itu wong. Nek cara Pak Agus nggolongake orang itu diberikan 5 tipe. 1 5 haram, wong haram ku yo wis ana yo masalah, ora ana yo tetep gawe masalah. Ini karena di saat dosanya iblis sombong itu tidak mungkin diampuni iblis, tapi karena Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena kasih sayang Allah, iblis dikeluarkan dari bumi, dari surga, itu sudah diberi kunci untuk masuk ke surga lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Maka besok akan masuk surga lagi. Qala ana khairum minhu khalaqtani. Qala iblis menjawab, "Ana aku khairun luwih apik tinimbang Adam. Sebab aku didadekake diciptakan Allah melalui dengan api. Dari api. Sedangkan sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dengan tin lemah lembut." Akhirnya Allah tidak berkenan karena dia sombong seperti itu. Qala lalu Allah berfirman, "Fakhruj, maka keluarkanlah kamu min iblis minha dari surga. Fa innaka mongko sak temene kamu iblis iku rajimun adalah makhluk-makhluk yang terkutuk, maka tidak akan diampuni oleh Allah." Nek kita kepengin terkutuk kaya iblis, manuta lakune iblis. Ini gede ya. Wa inna alaika, dan sesungguhnya telah berlalu atasmu laknati apa laknatku ila yaumiddini, sampai hari kembalasan, hari kiamat. Kiamat itu artinya banyak itu kata yaumaddin itu hari pembalasan, yaumal kiamah, yaumul ba'as. Sebutannya banyak. Qala iblis menjawab, ndang wis dikutuk kaya ngono jawabane, permohonane doa, Rabbi ya Allah Tuhanku, nek pancen kula dikutuk fa'angzirni, maka tangguhkanlah aku
ila yaumi yub'atsun, hidup sampai hari kebangkitan. Itu iblis njaluke mau. Nek pancen aku dikutuk, aku lan anak turunku berilah hidup bersenang-senang sampai hari pembalasan. Sampai hari kiamat. Itu setan iblis itu ora sing mati. Ora sing mati. Mungkin awake dhewe iki iblise setane lebih dari puluhan. Akan kematan digoda miwarohim belakangnya, wa mamihim depannya, wa yaminihim kanannya, wa yasirihim kirinya. Ini setan sing nggoda manungsa itu dari berbagai macam arah. Mulane itu adalah diperuntukkan orang-orang yang mau digoda. Bagi yang tidak mau digoda ya tidak berani, enggak berani. Mulane kasep katakanlah tergoda oleh setan, ya wegah itu atau minta apik wegah ya. Padahal jelas hadisnya itu ya. Siapa orang yang rumahnya dekat masjid kok ora sholat neng masjid, maka dibilang seakan-akan belum sholat. Nah, ini buat. Nah dipikir ya, sapa tesan nggone masjid, gawe masjid kaya sapa nggone nek ora sing pinggir, cuma sing pinggir masjid ora tahu yang masjid lah, masjidnya sapa sing ngramekake. Padahal innama ya'muru masajidallah man amana, wong sing ngaku beriman. Maka apa nek kepengin salat ora dihitung dening Allah, dilakon salat mengabaikan masjid ya itu namanya long jarak. Bun. Fa angdzirni ila yaumi yub'atsun, maka tangguhkanlah sampai hari kiamat. Jawab Allah piye? Qala Allah menjawab, fa innaka maka sesungguhnya kamu iku minal mundhirin, termasuk golongan makhluk yang ditangguhkan. Berarti dungane dikabulkan. Setan ki njaluke diuripke teko dina kiamat, dina mati dikabulkan dening Allah. Ila yaumil waqtil maklum, sampai datangnya hari al-waqti, waktu al-maklumi yang ditentukan, yakni hari kiamat. Itu si iblis uripe iki sampai dina kiamat. Melalui hake sampai saya berkali-kali menyampaikan omah iblis ini yang di ono tempat-tempat yang wingit, watu-watu gede, pohon-pohon gede. Pada waktu di Wonosegoro dulu itu arep bangun masjid, ono pohon sing gedhe jati arep ditegor, kuwi iki angger diponceng metu metu gedhe. Nah, ini di tempat iblis. Nah, itu carane untuk mula jare ana wong negara itu terus dekne kerasukan, dan itu memang dulu tempatnya seperti itu. Nah, itu juga ada caranya untuk supaya ya di salati dulu, salat kajian terus di pecoke sing adan tempoke diek maca getih apa. Anggere teko esuk sing maca terus berarti ulun dulu mau. Anune ngamalane salamun qalam mir rabbir rahim. Salamun qalam mir rabbir rahim. Salamun qalam mir rabbir rahim dibaca 100 kali. Dan ngomong maca getih toke wae. Anggere teko esuk sing nancep semete berarti sing eneng kono ki urung ilang. Ning kok nek wis ilang becake mau apa ucul di engko rek di apa di tegur ora masalah. Ya sing makhluk ora sing ora kabeh yo mau diganggu, termasuk dereng omahe barang diganggu ardianu. Lah ini akhirnya dia kadang-kala upama nesu ya itu makhluknya Allah. Ini ada cara-cara tersendiri untuk mengatasi hal seperti itu. Nah, kaya
sing tak nggone kuwi critane dulu nggon Pak Sugir sing gerang-gerang kuwi kaya wis kula ya penasaran. Akhirnya ndang kono wis omah dinggoni kemasukan jare nang sing nggon-nggone Pak anu kae. Dhisik urung di omah. Aku penasaran. Wis to Pak saestu anggere malam Jumat ngeten iki. Pas malam Jumat ditentokke aku nggo kloso, nggo kemul, nggo bantal tak turoni. Wacake ayat kursi dan seterusnya aku turu kono. Enek iki napa? Enek yo ngger lemut to. Dadi ora enek apa-apane. Setan nek karo wong sing pancen takut karo Allah, dia pun takut kepada Allah tapi melanul orang tersebut. Pun diserantekke sampai dina tertentu. Ola Allah berfabing zatika lauyan majmain. Kola iblis madang wis dikai dame urip teko dina kiamat. Fabi izzatika maka demi kemuliaanmu ya Allah. Masih ndung njaluk meneh. Lauyanahum pasti aku akan menyesatkan mereka ajmaina keseluruhannya. Manusia harus disesatkan semuanya. Ning enek istisnae illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sing tak kadhe ora mampu. Illa kecuali ibadaka hambamu ya Allah minhum sebagian mereka al mukhlisina yang tulus ikhlas, yang disucikan dari dosa. Ini setan ora empan. Nek wong biyen kondo demit ora ndulit, setan ora doyan. Itu orang yang mukhlasin. Ya, mukhlasin. Lah nek saiki nek kula sambel diduliti seger kemangan enak-enak. Qala Allah berfirman, "Fal haqqu maka akulah yang benar. Wal haqqu dan kebenaran itu aqulu adalah aku atau yang aku katakan." Berarti perintah-perintah Allah. Jadi wong sing kaya ngono niku ora bakal empan, ora kapan, ora ndulit, ora kuat. Setan ra doyan. La'amla'anna sungguh pasti akan aku penuhi jahanam neraka jahanam mingka dari kamu dan keturunanmu. Kata Allah, wa minhum dan dari orang-orang tapi akasing manut marang kowe, minhum dari mereka ajma'ina semuanya. Jadi setan itu karepe itu akan memasukkan manusia ke neraka. Dia itu nanti akan sing nang dhuwur, keplok-keplok. Sing intipe neraka ya orang munafik-munafik itu. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Qul katakanlah hai Muhammad, ma as'alkum, tidaklah aku minta pada kalian ngalahi atas dakwah itu min ajrin dari upah. Berarti nah iso ditiru dakwah mulang ngaji ojo njaluk upah. Sing upahe Gusti Allah. Ditiru. Nih sing digunakan ini. Nek dikai itu janjane sah upama ditarget kaya saiki kan ana to. Njaluk di sana transfer dulu sekian nggo tarif ada sah kena janjane. Tetapi alangkah indahnya tidak meminta upah. Ini Al-Qur'annya ya. Hai Muhammad, ma asalkum, tidaklah aku minta kalian alaihi atas dakwah itu min ajrin. Ini Rasul kon ngendika upah. Wa ma ana dan tidaklah aku minal mutakallifina termasuk orang-orang yang mengada-ada. In huwa tidak lain huwa aku dengan membawa Al-Quran itu illa zikrun kecuali hanya peringatan lil alamina untuk seluruh alam. Wala ta'lamuna dan sungguh kamu akan mengetahui naba'ahu kebenaran berita Al-Quran ba'da khinin setelah tiba waktunya, yakni hari kiamat. Kamu lagi sadar. Nah, kiamat itu pernah luru.
kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra kecil itu matinya seorang sudah kiamat. Nah, nek mati agak kroso. Seperti yang berkali